Sama biasanya kalau baterai kamera drop itu saya taruh di jaket atau ya diketekin aja. Itu udah lumayan efektif lah. Jangan dideketin api, bisa meredup. Jadi ditaruh aja, dideketin di badan, di ketiak yang emang lumayan panas, atau ditaruh di kantong jaket selama tidur sebelum kita pakai lagi untuk motret besok paginya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Explore Media. Nama saya Muhammad Iqbal Ibnu Syukur. Hobi saya traveling, termasuk berkegiatan di luar ruang dan juga fotografi. Tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah kebutuhan fotografi di kegiatan outdoor atau luar ruang. Untuk pengenalan di awal jenis-jenis kamera, dari yang awal tuh ada yang udah mulai dipakai untuk produksi, dari mulai SLR dulu, single lens reflex, terus ada juga sekarang DSLR, digital single reflex, dan yang terakhir tuh udah masuk ke ranah mirrorless ya. Terus kemudian dan yang sering banget dipakai yang mirrorless sekarang itu mereknya macam-macam lah, soal bagus apa enggaknya, termasuk handphone juga sekarang lensanya, sensor-sensornya udah canggih-canggih lah, bagus-bagus semuanya gitu. Jadi untuk berkegiatan di alam bebas, kebutuhan alat tuh bisa tinggal pilih mau pakai DSLR, mau pakai mirrorless, ataupun pakai kamera HP. Dan alat yang terbaik yang kita pakai ya yang pada saat itu kita bawa. Handphone ya handphone, mirrorless ya mirrorless, DSLR ya DSLR. Jadi nggak perlu maksain harus kamera yang canggih segala macam. Terus juga jenis-jenis lensa biasanya yang dibutuhin untuk kegiatan outdoor kebanyakan ya lensa wide atau ultra wide. Yang kalau ultra wide itu dari mulai 8 mili sampai 16 mili, atau bisa juga kalau untuk motret di wildlife atau motret-motret binatang itu bisa kebutuhannya di atas 300 mili ke atas sampai 1200 mili. Memang jarang karena lensanya mahal-mahal banget. Terus untuk komposisi sendiri sebenarnya dasarnya cuma ada 3, dari mulai eye level itu sejajar sama mata, terus bird eye itu dari atas ke bawah kayak penglihatan burung, dan frog eye kayak penglihatan katak dari bawah ke atas. Itu aja dasarnya sebenarnya. Jadi kalau kita ngambil foto mau pemandangan, orang ataupun yang lainnya, itu komposisi dasarnya di 3 itu. Yang sejajar dengan mata biasanya portrait, tapi juga nggak jarang orang ngambil portrait komposisinya frog eye buat ngeliatin distorsi, tergantung efek yang mau ditampilin di fotonya nanti. Terus untuk pencahayaan itu biasanya potret yang bagus dari pagi itu dari mulai matahari terbit sampai sekitar jam 9 pagi, cahayanya sudutnya masih maksimal di 45 derajat. Terus juga cahayanya nggak lebih dari 5500 derajat Kelvin. Biasanya kalau lebih dari itu agak biru-biruan, itu biasanya di atas jam 10 ke atas sampai jam 2an siang itu masih agak biru-biruan, butuh filter khusus buat normalin hasil fotonya. Terus untuk sore itu biasanya mulai dari jam 3 sampai dengan matahari terbenam yang bagus waktu-waktunya gitu. Jadi ada waktu-waktu khusus. Kebetulan kalau pengalaman saya sendiri ya mulai motret, kalau memang mau motret sunrise ditentuin waktunya
lokasi motretnya mau di mana kalau outdoor. Dan kita biasanya butuh kompas juga biar tahu matahari terbitnya dari mana. Jangan sampai konyol kita nggak tahu matahari terbit dari mana, udah standby kamera pakai tripod segala macem, nungguin dingin pagi di atas gunung, atau mataharinya terbit dari belakang kita, kan nggak lucu. Kebetulan saya selalu bawa ini jam tangannya ada kompas segala macam, kompas, termometer, altimeter, barometer. Jadi sebelum motret saya biasanya, ya pengalaman saya dapat penugasan beberapa bulan sebelumnya, biasanya saya riset di lokasi dulu. Contohnya di Semeru, ya beberapa bulan sebelumnya udah riset, termasuk plotting koordinatnya. Saya mau motret di mana, pokoknya di depan Danau Rano Kembolo, saya udah mesti tahu barat timurnya di mana, lokasinya mau motret di mana, dan jam berapa biasanya saya motret. Tantangannya kalau motret outdoor cuma satu, cuaca. Udah itu aja, itu nggak bisa dilawan. Biasanya selain dari kamera dan lensa-lensa atau tripod maupun flash sebagai alat tambahan untuk fill in pencahayaan, kita juga butuh alat tambahan yang di luar fotografi, pokoknya buat perawatan lensa-lensanya atau bodi kameranya sendiri, kayak macam inilah. Ini buat pembersih lensa, ini bisa bodinya juga dibersihin. Jadi ada berbagai macam jenis ininya, ada 3 kebetulan sih yang ini. Terus selain itu juga untuk itu kita juga butuh untuk merawat alat selama di berkegiatan ya. Kamera atau lensa bisa kita tempatin di, paling murah tuh bisa kita tempatin dulu di ziplock yang biasa buat tempatin makanan gitu, atau kalau memang yang bagus kalian bisa yang kayak gini. Kalau kamera HP sebenarnya, kalau untuk DSLR bisa ada yang lebih besarnya lagi, waterproof, tahan benturan juga. Untuk jaga kelembapannya bisa kita bawa silika gel, dimasukin ke dalam tas kameranya. Itu buat nyerap kelembapan, karena di Indonesia kelembapannya bisa hampir 100%. Di pengalaman saya dulu awal-awal motret juga pernah ngalamin kamera saya bawa di tas yang cukup bagus mereknya, tapi tetap basah kuyup di dalamnya, karena ternyata pas saat motret dari mulai pagi sampai siang harinya itu kamera dan lensa-lensanya nyerap panas, dan malam akhirnya dilepasin panasnya. Nah itu yang bikin akhirnya kamera jadi kondensasi di dalam tas, basah kuyup. Sama biasanya kalau baterai kamera drop, itu saya taruh di jaket atau ya diketekin aja. Itu udah lumayan efektif lah, jangan dideketin api, bisa meledup. Jadi ditaruh aja, dideketin di badan, di ketiak yang emang lumayan panas, atau ditaruh di kantong jaket selama tidur sebelum kita pakai lagi untuk motret besok paginya. Jangan lupa sebelum pakai ya dicek. Terus kalau emang kondisi hujan lembab kayak gitu, sebelum pakai, biasanya sebelum pakai saya bersihin dulu semua. Terus sebelum dikeluarin dari tas atau dari ziplock, itu dipastiin udaranya, tekanannya hampir sama yang pada saat itu gitu. Jadi kalau mau pagi agak dijemur dulu sedikit biar kondensasinya hilang, baru kita buka. Kalau langsung dibuka biasanya lensanya bakal ngembus kayak gitu, dan itu agak lama untuk ngilanginnya. Kalau buat motret Milky Way biasanya yang dibutuhin paling utama udah pasti kamera dan lensa plus tripod ya, biar nggak goyang. Dan itu biasanya di setting di ASA yang lumayan tinggi, di 3200, speednya di 30 detik. Untuk umpan diafragmanya menyesuaikan, itu aja 30 detik biasanya itu di tripod. Kebetulan kalau foto Milky Way nggak ada, kalau
contoh foto siluet ada beberapa. Kalau foto siluet bisa, yang penting latar belakangnya lebih terang daripada subjek yang ini. Jadi komposisinya bisa macam-macam, bisa kita iniin. Yang penting pencahayaannya kita ngukur di yang paling terang. Jadi bukan di subjeknya, biar bisa jadi siluet. Contohnya kayak yang ini yang terangnya, ini siluetnya. Ada lagi ini juga, ini di pos 2 Gunung Rinjani kebetulan waktu itu lewat Sembalun Lawang. Ini orang-orang lagi pada istirahat di pos. Saya ngukurnya ke ininya, ke langitnya, jadi orang-orangnya sama shelternya siluet semua. Jadi intinya kita ngukurnya ke yang bagian paling terang untuk bisa menghasilkan foto siluet. Atau kalau ini cuma bayangan aja sih, bayangan orang lagi baris. Untuk komposisi ya bisa kayak gini. Ini main perspektif ya, padahal puncak gunungnya sebenarnya lebih tinggi daripada si pohonnya, tapi karena perspektif motretnya eye level gitu, jadi si gunungnya kelihatan lebih rendah daripada si pohonnya. Ini juga Rinjani. Untuk pemakaian lensa lebar ya bisa kayak ini contohnya, jadi keseluruhan hutan bakaunya kelihatan. Atau kalau ini kebetulan pakai lensa panjang ya, pakai lensa 200 mili. Ini juga pakai lensa 200 mili di Taman Nasional Baluran. Ini juga sama. Nah, untuk biasanya motret-motret binatang kayak gini, jadi lebih banyak tekniknya kita yang diem, jadi mereka yang bergerak aktif gitu, bukan sebaliknya. Sama biasanya kalau untuk motret binatang yang emang mamalia penciumannya tajam kayak gini, arah anginnya juga diperhatiin biar nggak kecium. Malah kalau yang ekstrim biasanya nggak mandi berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, biar nggak kecium baunya, udah nyatu sama bau hutan gitu. Nah, ini mereka lagi cari makan monyet di pinggiran pantai Bama, Taman Nasional Baluran. Terus ini sebenarnya kepakan sayapnya nyaris nggak kelihatan, kencang banget. Burungnya gede gini paling, kecil di pinggir pantai. Cuma di tracking pakai lensa panjang. Ini speednya per 1000 detik waktu itu. Jadi kelihatan beku pada saat dia terbang. Padahal cepat banget ini terbangnya burung. Ini speed biasanya dibiasain kalau sebelum nyimpen di dalam tas, dipastiin lensa bodi kamera semuanya kering dulu, baru dimasukin. Jangan pas lagi dingin atau panas banget terus dimasukin kamera. Biasanya itu tadi bakal ngembun. Cara kita bersihin lensa ya, mulai dari yang belakang bisa pakai alat ini atau dipakai blower dulu buat ngilangin debunya, debu-debu halus biasanya. Terus untuk debu-debu yang agak kasarnya sedikit bisa pakai brush yang ini. Dari tengah ke arah pinggir ya, pinggirnya juga perlu, termasuk kontak elektronik ke bodi lensanya. Setelah itu baru kita pakai tisu khusus lensa dan cairan pembersihnya sekalian. Sedikit aja di ujungnya, sama diputar secara jarum jam dari mulai tengah ke pinggirnya biar kotorannya ngumpul di pinggir. Setelah pakai yang cairnya baru kita pakai yang keringnya buat ngilangin sisa-sisa cairan di lensanya. Sama dari tengah ke pinggir.
lagi. Nah ini juga fungsinya lens hood buat ngurangin efek dari cahaya matahari yang bisa kapan aja tembus ke lensa kamera. Nah, untuk bersihin body biasanya sama aja sih, pakai kain silikon biasanya. Ini juga bisa dipakai, pakai tisu lensa juga bisa, tapi lebih enak biasanya pakai kain silikon yang kayak gini, lensa atau kain-kain biasa buat ngebersihin kacamata biasa aja. Apalagi kalau memotret dari laut ya sama, di ini bodi luarnya aja ya. Kalau untuk dalam dibuka ini sensornya mending diserahin ke ahlinya langsung. Sama jala bidiknya juga dibersihin, atasnya ini biasanya yang kayak gini-gini ngumpulin debu juga bisa dibersihin, tinggal dilap sama dibiasain kalau untuk disimpan dalam jangka waktu yang lama kamera dan lensa. Biasanya kalau saya lepas dari bodinya, termasuk CF nya juga, baterai dicopot, sama memorinya juga dicopot, dihilangin. Ini kebetulan nggak ada memorinya biar nggak rusak kameranya, atau malah si baterainya bocor di dalam kamera akhirnya merusak keseluruhan dari kameranya itu sendiri. Itu aja biasa. Dan kalau nggak dipakai dalam jangka waktu lama, 1 bulan sekali biasanya tetap saya masukin baterainya, dijalanin, dimanualin, shutter speednya dirubah-rubah dari mulai 1 detik terus naik sampai yang paling cepatnya, buat mastiin kalau si tirai rananya masih berfungsi dengan baik. DSLR maupun mirrorless sama aja semua, kecuali HP ya. Kalau HP ya tinggal dibersihin lensanya aja. Kalau sensor segala macamnya kan nggak bisa dibersihin sendiri. Itu berlaku buat segala macam kamera, termasuk lensa kamera bridge, kamera kayak gini, mirrorless juga gitu. Semuanya dicopot, memori dicopot, baterai dicopot gitu. Selain kamera dan lensa, untuk perawatan biasanya saya bawa tempat yang waterproof. Ini yang kebetulan yang kecil yang saya bawa, biasanya buat naro-naro power bank, terus baterai-baterai cadangan segala macam saya taruh sini, karena ini kebetulan tahan air, tahan bunting juga, tahan guncangan. Terus saya juga biasanya bawa, karena untuk kegiatan luar ruang juga nggak bisa ngecas baterai karena nggak ada colokan listrik, saya bawa solar panel sendiri, jadi buat ngecas kayak cahaya sinar matahari untuk ngecas baterai kamera, baterai handphone, power bank segala macam. Ini kebetulan ada 3 port, ada yang quick charge 3-nya juga. Ini yang 2 ampere ada 2 biji. Ini 28 watt kapasitas solar panelnya, dan kebetulan udah water resistant, jadi kalaupun kehujanan nggak ada masalah. Paling kekuatannya aja agak berkurang untuk ngecas kalau dilipat cuma gini. Contoh tas kamera, modelnya sling bar, ada beberapa segala macam, misalnya lensa biasanya, dan
Handset biasanya saya balik ini biar gampang naruhnya. Buat transmitter juga buat motret pakai flash. Nah, ini flashnya ada 2 biji buat film motret outdoor. Materialnya kebetulan juga udah sedap air, asal jangan dicemplungin aja ya, kalau kena hujan terus pasti Ini muat 2 kamera, 2 lensa, 2 flash, ya, baterai tambahan dan lain-lain. tambah dan lain-lain. Untuk sobat explore yang ingin tahu lebih banyak bisa komen di bawah, nanti bisa dijawab setelah